Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita mengucapkan syukur dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu, kesempatan dan kesehatan bagi kita bersama. Selanjutnya selawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaatnya sangat kita harapkan di hari yaumul akhir. Pada pagi yang berbahagia ini kita lanjut dengan program untuk pembukaan lembaga pendidikan mandiri yang kita berikan kepada milenial atau remaja-remaja yang mempunyai minat untuk melaksanakan isi dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di sana ada kata mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi sebagai milenial yang menjadi warga negara Republik Indonesia tinggal di sebuah desa atau kelurahan, merasa terpanggil untuk memberikan pelatihan-pelatihan bagi seluruh warga negara. Era digitalisasi dan transparansi sekarang ini, kita bisa memahami bahwa apa yang disampaikan dosen kepada mahasiswa tidak akan sampai kalau tidak ada bahasa. Sama dengan buku yang ditulis setiap tahun ada pameran di Frankfurt di Jerman. Jadi menjadi salah satu tolak ukur keberadaan atau kemajuan sebuah negara, seberapa banyak buku yang ditulis dan bagaimana kualitasnya. Bertitik tolak dari situ, maka kita akan mencoba. Sudah puluhan tahun kita memberikan program-program pelatihan, terutama bahasa Inggris, karena bahasa itu ada bahasa daerah, ada bahasa nasional, bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa internasional, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa lainnya. Bagaimanakah program itu bisa terlaksana dengan mudah? Karena kita tidak mengandalkan kursi, tidak penting bagi kita meja, papan tulis, atau ruangan khusus, tidak. Jadi ini yang mempermudah. Kalau umpamanya sudah terbiasa dengan online, kita bisa memanfaatkan itu sehingga seberapa banyak pun pesertanya dan dimanapun mereka berada atau bertempat tinggal itu tidak masalah. Tapi dari mana kita mulai? Where to begin? Ini tidak menjadi masalah kan? Dan sekarang kita fokus juga untuk memberikan pelatihan berbahasa Indonesia bagi orang-orang di seluruh dunia. Tapi juga dari desa kita juga, bukan dari tempat lain, tidak dari desa. Atau dari rumah kita saja. Dari rumah bisa kita memberikan pelatihan kepada siapa saja di seluruh dunia supaya mereka bisa lancar berbahasa Indonesia. Tapi dengan catatan bahasa pengantar yang kita pakai adalah bahasa Inggris. Wherever you are and wherever you live, we can give the training, the transportation maybe is very important for you, and how if you want to pay the ticket. So the price is maybe you think that Indonesia is difficult to study, but in this way we try to give you 5,000 million, billion, trillion, and a half. In Indonesia you say ribu, 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 ribu.
and million, juta, 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 billion, miliar, 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 trillion, trillion, triliun, 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 and hundred, ratus, ratus, ratus. If you come to Indonesia, wherever you are in Indonesia, you can buy something. You can ask about the transportation. You just study Indonesia 1 hour, wherever you are in all over the world. We'll give the explanation about Indonesian language. And this way, maybe we can try. You ask berapa, how much, berapa, 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 berapa. And you make 1,000, 1,000 or 1,000, 2,000, 2,000, 3,000, 3,000, 4,000, 4,000, 5,000, 5,000, 6,000, 6,000, 7,000, 7,000, 8,000, 8,000, 9,000, 9,000, 10,000, 10,000. You can repeat again, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000. Bagus sekali. Bagus sekali ya. It's the best for you. You can speak Indonesia. If you come to Indonesia from Sabang to Merauke, you can buy something. Berapa? 2,000. You can pay. If you have the bank notes 10,000, the remains is 8,000. So there are many teenagers in Indonesia will try to train so they can give you how to speak Indonesian easily and in some time. And then we continue to sejuta, 1 juta, 1 million, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta, 9 juta, 10 juta, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta, 9 juta, 10 juta. Please you subscribe, like, comment and share. This video will give you, wherever you are in all over the world, how to speak Indonesia easily in a short time. Jadi nanti dimanapun kita berada di seluruh wilayah Indonesia, kami ada pekerja sosial masyarakat PSM Teladan seluruh Indonesia, ada satu provinsi. Di Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara ada Astri Hasan Mahli. Saya sudah tanya, bagaimana kira-kira program bahasa Inggris saya ini, laku nggak di Maluku? Jelas laku lah. Jadi kita senang karena teman kita peserta teladan PSM Teladan Nasional di Maluku Utara menyambut baik program bahasa Inggris kita di sana. Juga hal yang sama Pak Ilham SAP, Sarjana Administrasi Pemerintahan. Itu dia hanya 40 km dari Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Kalau Pak Ilham mendengar ini, kira-kira bulan yang lewat ada Pinoraningsih, PSM Teladan dari Provinsi Riau datang ke Lombok, tapi saya kasih nomor Pak Ilham, katanya masih ada 1 jam lagi dari tempat ke tempat Pak Ilham. Jadi gak jadi jumpa kan Pak Ilham, gak jumpa di sana, tapi Pinoraningsih ini udah pulang ke Provinsi Riau. Dan ada juga di Bangka Belitung, Ibu Susi yang sering kita sebut Bu Menteri ya. Di Bangka Belitung, ada yang di Palembang, Pak
Amrudin di Musi Banyuasin. Saya sering ke Bayun Lentir, masuk ke Simpanggas, kemudian masuk ke perkebunan PT Pinang Mas Jati, agak jauh juga. Jadi dari pabrik langsung minyak itu dimasukkan ke kapal. Ada saudara kita di sana, dia sudah lama di sana, anaknya sudah lulus ITM Medan. Yang cewek sekarang lagi kuliah di S1 di bidang industri di Litua. Jadi program ini mudah. Kenapa dibilang mudah? Karena kita di rumah saja, nggak usah keluar ya. Jangan takut masalah topik, kita nggak kemana-mana, kita ada di rumah. Kemudian nanti kalau sudah bisa, kamu rekam sendiri di rumah, kita share videonya bersama-sama. Karena media, televisi, surat kabar, majalah dan yang lainnya nanti akan digantikan oleh YouTube. Kalau mau fokus di jurnalis itu ada USA News. Jadi nanti berita kita bikin dalam bahasa Inggris, kemudian di-share, itu dibagikan ke nomor-nomor handphone di seluruh dunia. Jadi ada perubahan-perubahan yang signifikan pada generasi muda sekarang. Jadi kita persiapkan. Buat dari civil, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Gak ada moralnya kan? Gak punya kursi, gak penting meja, papan tulis pun gak usah beli. Dan apalagi yang lain-lainnya. Kita manfaatkan era digital sebaik mungkin. Jadi supaya kita jangan terlambat terus. Orang-orang di seluruh penjuru dunia sudah melangkah jauh, kita masih di belakang terus kan. Jadi di seluruh desa, seluruh kelurahan kita bisa open, kita bisa buka. Dan di semua desa, di semua rumah kita kembangkan program ini. Dan setelah ini nanti ada independent business owner. Pemilik lembaga pendidikan ini nanti kita ajari bagaimana dia memiliki bisnis yang berskala internasional yang sudah ada cabangnya di 110 negara dan jaringannya di 200 negara. Jadi kalau dia nanti mau kuliah, dia tinggal pilih negaranya yang mana. Bukan biaya dari orang tua, tapi biaya dari pribadi sendiri. Inilah program-program yang akan ditawarkan oleh Yayasan Sentera Pengembangan Sumber Daya Manusia Jalmawasa, Jakarta, London, Makkah, Washington, Australia. Akta notaris Nyonya Sri Astuti Cahyadi SH, nomor 70, tanggal 12 Agustus 1997, sekitar seperempat abad yang lewat. Itu di Jalan Margonda Raya, Depok, seberang terminal besar yang ada di Depok. Nanti bisa menghubungi, ada saudara kita di sana, Erwin Bendahara. Dia sudah membeli tanah dan membangun 2 lantai. Dia ada usaha di sana, ada bisnisnya juga. Jadi yayasan kita ini kalau mau ke Margonda Raya nanti bisa menghubungi Pak Erwin. Pak Erwin ada di sana. Kemudian di belakang Polsek Begi di Depok 1 juga masih ada juga di sana. Kita juga pernah buka dulu di sana. Kemudian di Tangerang itu perumahan Taman Nadiasa. Kalau dari Balaraja kita masuk ada mobil-mobil putih. Nanti di Blok A1 nomor 6566 itu milik pribadi dari adik saya. Tempat itu milik pribadi adik saya. Karena saya buka kursus di situ, orang-orang manggilnya kursus kalau mau turun kan. Kemudian nanti ada lagi tempat-tempat yang lain kita sampaikan nanti melalui internet. Itulah program-program yang akan kita kembangkan. Jadi jangan lupa dari sewe, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Secara internasional ada 3 patokan utama. Yang pertama apa? Think big. Silahkan berpikir besar. Jangan dihambat-hambat. Kalau maju sekjen PBB silakan. Karena orang Kota Nopan sudah melampaui, sudah menjadi ketua majelis umum PBB, bukan sekjennya lagi kan. Kalau mau jenderal silahkan, mau jadi presiden
ada orang dari Tapungkut juga jadi wakil presiden. Jadi jangan dibatas-batasi masalah cita-cita, terserah. Tapi kalau masalah uang, makanya kita mulai dari sekarang berusaha. Kita punya lembaga mandiri nanti di setiap desa, itu kita kembangkan. Sehingga kita tahu apakah desa itu cocok agrobisnis, agrowisata atau ekowisata. Kalau kita tidak membangun, siapa lagi yang mau membangun? Kita nggak pernah kerjasama dengan koruptor. Kalau hanya mau korupsi 100 juta, 200 juta, 1 miliar kan, bisa lihat kan, Penajam Utara itu bupatinya membangun rumah dinas 34 miliar kan. Dia naik jet, istrinya ditangkap, kan nggak enak kan? Cinta seperti itu bukan cinta yang bagus kan? Suaminya naik jet, istrinya ditangkap KPK kan? Jadi untuk itu kita dari awal mengutamakan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah iman dan takwa. Jadi kita tidak pernah berpikir untuk ikut dalam barisan koruptor. Jadi kita berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaan alinea keempat, di sana memajukan kesejahteraan umum. Jadi tanggung jawab kita semua supaya semua orang di desa itu sejahtera. Caranya apa? Pakai ilmu pengetahuan. Dasarnya apa? Man arodat dunia pangalaihi bil ilmi. Bukan kita yang bilang, Allah yang bilang. Siapa yang ingin kebahagiaan di dunia harus punya ilmu. Saya tidak suka dunia, saya suka akhirat. Wa man aradal akhirati pangalaihi bil ilmi. Mau kebahagiaan akhirat juga harus ada ilmu. Tapi ada orang pintar, bijaksana, dia mau dua-duanya. Wa man aradahuma pangalaihi bil ilmi. Kan jelas. Jelas kan? Iya. Jadi bagaimanapun pintarnya seorang guru atau dosen, kalau tidak ada bahasa, nol besar. Bagaimana ilmu seorang dosen itu mau pindah ke mahasiswa? Bagaimana ilmu guru mau pindah kepada muridnya kalau bahasanya nggak ada kan? Gak mungkin guru itu diam di depan kelas. Atau ada dosen nanti diam terus kan? Maksudnya supaya paham apa fungsi bahasa itu. Seorang presiden tidak akan berfungsi kalau nggak ada bahasa. Bagaimana dia menyampaikan sama menterinya, sama dirjen-dirjen, sama anggota DPR-nya kan? Seorang penyanyi top pun kalau nggak ada bahasa, apa yang mau dijual? Maksudnya begitu pentingnya bahasa itu dalam kehidupan manusia. Jadi bahasa ada 3, bahasa daerah, bahasa nasional, dan bahasa internasional. Maka kita akan dirikan lembaga-lembaga mandiri di setiap desa dan kelurahan di seluruh wilayah Indonesia. Baru kita benahi, pemilik lembaga ini memiliki independent business owner. Dia menjadi pemilik bisnis independen yang cabangnya sudah ada di 110 negara dan jaringannya di 200 negara. Enak apa enggak? Iya, jelas. Dunia ini bukan untuk susah. Dunia ini untuk dinikmati. Tapi bukan mengandalkan uang, jangan. Ilmu yang penting. Biar kamu gak punya uang tapi ilmu itu terus kau pelajari. Itu apa kau punya uang 100 miliar atau 1 miliar tapi kau gak punya apa-apa. Bahasa Inggris saja kau gak bisa tapi uangmu 100 miliar percuma kan? Untuk apa? Untuk apa uang 100 miliar? Ya, kau ke Singapura pun kayak orang bodoh kan? Gak bisa mau beli apa-apa gak bisa. Uang 100 miliar di tangan. Padahal uang 3 sampai 5 juta saja sudah mahir bahasa Inggris kan? Tapi terlalu pelit atau memang menganggap enteng kita nggak tahu kan. Tapi kita nggak penting itu. Yang penting bagi kita, kita harus bergerak terus. Karena generasi yang akan datang harus generasi yang luar biasa. Sudah diputuskan di seluruh dunia bahwa Indonesia adalah negara terindah di dunia. The most beautiful countries, itu pertama. Yang kedua, the biggest archipelago country. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kemudian Indonesia adalah penduduk muslim terbesar di dunia. Itu apa lagi kan? Kita sudah negara terindah di dunia, negara kepulauan terbesar di dunia, kemudian penduduk muslim terbesar di dunia. Apa maksudnya penduduk muslim? Tahu nggak corona itu kenapa dipromosikan? Karena mereka takut. Kalau nggak ada berita corona, maka berita kebangkitan Islam itu luar biasa. Ada di Amerika sebuah gereja diberikan masjid. Iya, banyak berita-berita Islam yang berkembang, maka dicarilah berita-berita corona ini supaya bisa menutupi berita tentang kebangkitan Islam tersebut. Jadi kita tidak ada tiada yang aling-aling. Kita akan menyampaikan kebenaran itu kapanpun saatnya.
Jadi tadi pedoman kita jelas, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau mau jelas lagi, utulabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Kalau masalah hukum, menuntut ilmu itu wajib. Bilik mobil tidak ada wajib, bilik Honda tidak wajib, tapi menuntut ilmu wajib. Jadi jangan heran kalau punya mobil sengsara, punya Honda sengsara, tapi punya ilmu biasanya nggak sengsara. Kenapa? Ada pedomannya kan? Kapan kita menuntut ilmu? Sampai S3 bukan? Utulabul ilmi minal mahdi ilallah. Mulai dari boyan sampai ke liang lahat. You must study the knowledge since you are born until you take to the burial. Jadi nggak ada batasan kan? Jadi setiap hal yang baru kita pelajari, kita kembangkan. Jadi sekarang sudah ada 20 menit, kita batasi video ini hanya 21 menit. Kurang lancar, saya mohon maaf, dan kita lanjut dengan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.